Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 di sini akan membahas tentang suatu hal yang sangat penting, yaitu adalah how to survive in pandemic, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagaimana cara untuk bertahan di era pandemi. Nah, kali ini di sini kita akan membahas hal-hal yang bisa membuat kita bertahan di era pandemi. Apa saja hal itu? Simak penjelasannya agar lebih afdol. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang COVID, yang mana selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Dian. Monggo Mbak Dian. Virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019. Telah lama nyebar ke seluruh dunia yang menyebabkan lebih dari 178 juta kasus dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa bulan terakhir, para ilmuwan juga telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover, atau yang disebut virus yang melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang COVID dari Mbak Dian. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara untuk bertahan di masa pandemi ini. Di sini kami akan memberikan beberapa tips untuk kalian semua. Apa saja hal yang bisa melindungi kita di era pandemi ini? Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nawang, yang mana Mbak Nawang ingin akan menjelaskan tentang pola hidup bersih di era pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa pola hidup bersih akan membantu kita untuk bertahan di pandemi ini. Lantas, hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan di masa pandemi ini untuk menjaga kita tetap bersih? Nah, Mbak Nawang ini akan menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Monggo Mbak Nawang. Yang pertama ialah memakai masker. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker dapat mencegah penularan COVID-19, apalagi pada kelompok rentan, terutama lansia dan juga orang dengan penyakit bawaan. Mencuci tangan dengan sabun. Metode pencegahan melalui CTPS ini akan optimal jika dilakukan dengan baik dan benar, yaitu menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal selama 20 detik serta mengacu pada 6 langkah yang dianjurkan oleh WHO. Menjaga jarak. Social distancing adalah meminimalisir kontak langsung antar manusia atau menjaga jarak tertentu. Tujuannya adalah mengurangi penularan virus karena terpapar droplet atau terkena percikan air liur. Nah, itu adalah beberapa tips dari Mbak Nawang agar kita bisa menjaga pola hidup bersih sehingga kita bisa bertahan di masa pandemi. Selain dengan menjaga pola hidup bersih, ada satu tips lagi nih agar kita bisa bertahan di masa pandemi ini, yaitu dengan cara meningkatkan imun tubuh. Apa saja sih hal-hal yang bisa meningkatkan imun tubuh kita? Nah, kali ini akan dibahas oleh Mbak Afrinda. Monggo Mbak Afrinda. Langsung saja kita bahas mengenai tips-tips dalam meningkatkan imun tubuh. Tips yang pertama. Yang pertama, istirahat yang cukup. Menurut National Sleep Foundation, seorang manusia dewasa setidaknya membutuhkan waktu tidur normal selama 7-9 jam dalam sehari. Dan perlu diingat bahwa tanpa tidur yang cukup dalam sehari, tubuh tidak akan bisa memproduksi sitokin dalam jumlah yang banyak. Sitokin merupakan sejenis protein yang digunakan untuk melawan infeksi serta peradangan, kemudian secara efektif akan menciptakan respon imun tubuh. Tips yang kedua. Tips yang kedua, rutin berolahraga. Menurut salah seorang ahli di National Institute of Health, olahraga dapat merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih, sehingga kegiatan ini sangat cocok dilakukan pada masa pandemi guna meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Intensitas waktu untuk melakukan kegiatan ini kurang lebih sekitar 75 menit aktivitas fisik aerobik dalam seminggu. Tips yang ketiga.
Tips yang ketiga, makanan bergizi seimbang. Makanan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, makanan dengan gizi seimbang dapat meningkatkan imun tubuh. Seperti sayur, susu, daging. Semua makanan yang banyak mengandung vitamin C itu dapat meningkatkan imun tubuh. Tips yang keempat. Konsumsi banyak air putih. Di masa pandemi seperti ini, sangat penting bagi seorang untuk tetap menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi virus. Maka dari itu, kita perlu memenuhi kebutuhan air sehingga tidak akan mengalami dehidrasi. Dalam sehari, setidaknya manusia harus mengkonsumsi air sebanyak 2 liter atau lebih. Hal itu dapat membantu meningkatkan imun agar tidak membuat metabolisme tubuh menurun. Tips yang kelima. Kelola stres dengan baik. Tips atau cara meningkatkan imun tubuh yang paling penting untuk dilakukan yaitu mengelola stres dengan baik. Karena jika tidak, kita akan memicu adanya produksi hormon kortisol dalam jumlah yang banyak. Ketika hormon kortisol tinggi, maka sistem imun dapat melemah. Dalam mengelola stres ini, kita dapat melakukan seperti olahraga ringan, beraktivitas dengan hobi, atau aktif bersosialisasi dengan teman. Tips yang keenam. Berjemur. Adanya asupan vitamin D sangat diperlukan ketika meningkatkan imun tubuh selama masa pandemi COVID-19. Menurut salah satu dokter spesialis kulit dari RSUD Dr. Muardi Surakarta, seseorang dapat meningkatkan kekebalan tubuh jika terkena paparan sinar matahari langsung. Waktu yang tepat yaitu pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi. Intensitas waktu yang diperlukan sekitar 10-15 menit dalam sehari. Itu tadi 6 tips cara meningkatkan imun dalam tubuh yang dapat aku berikan. Nah, itu tadi adalah beberapa tips dari Mbak Afrinda untuk meningkatkan imun kita di tengah pandemi ini. Selain meningkatkan imun tubuh kita, ada tips lagi yang mana itu bisa membuat kita bertahan di pandemi ini, yaitu adalah dengan cara menjaga kesehatan mental. Sebenarnya apa sih hubungan antara kesehatan mental dengan bertahan di pandemi ini? Nah, kali ini akan dibahas oleh Mas Ardi. Monggo Mas Ardi. Nah, kali ini aku di sini akan membahas tentang kesehatan mental. Kenapa sih kok harus membahas kesehatan mental? Sebenarnya mental sendiri itu apa sih? Agar bisa disebut sehat secara mental itu gimana sih? Dan kenapa kok yang harus dibahas itu kesehatan mental di saat pandemi ini? Kok gak kesehatan seperti biasanya? Nah, jadi gini teman-teman, orang bisa dikatakan sehat secara mental apabila ia merasa sejahtera secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Jadi apabila ada orang yang sehat secara emosi, psikologis, dan sosial, maka orang itu bisa dikatakan sehat secara mental. Nah terus kenapa sih kok kesehatan mental ini perlu dibahas? Jadi gini teman-teman, kesehatan mental itu sangat penting karena kesehatan mental itu pasti berkaitan dengan kesehatan atau kebahagiaan kalian. Jadi apabila orang tidak bahagia, ya jelas salah dong. Karena kebahagiaan itu hak untuk semua orang. Selain itu, kebahagiaan seseorang atau kesehatan mental seseorang itu juga berpengaruh dengan kesehatannya secara fisik. Banyak artikel yang mengatakan bahwa 90% penyakit itu berasal dari pikiran kita. Nah, apabila kita secara mental saja sering tertekan atau sakit, maka tubuh pun akan gampang terserang penyakit. Oleh karena itu, penting sekali untuk membahas ini lebih lanjut. Kesehatan mental itu berpengaruh oleh banyak hal. Yang pertama bisa dari diri sendiri, kedua dari orang lain seperti
guru, tetangga, orang tua, teman, dan lain-lain. Ketiga itu bisa berasal dari trauma, dan pasti banyak lagi. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari Mas Ardi kenapa kesehatan mental sangat berpengaruh untuk bertahan di masa pandemi ini. Tips yang selanjutnya adalah dengan cara mengatasi infodemi di tengah pandemi. Sebenarnya infodemi itu apa sih? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi. Pandemi COVID-19 yang muncul sejak akhir tahun 2019 dan mengglobal pada awal tahun 2020 hingga saat ini bukanlah virus yang bisa dianggap biasa saja. Kehadiran virus ini tidak hanya mengganggu bidang kesehatan tetapi juga pada bidang-bidang lainnya seperti perekonomian, pariwisata, dan juga pendidikan. Pemerintah seluruh dunia termasuk Indonesia melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin luasnya persebaran virus ini. Selain tantangan dan upaya untuk memutus mata rantai persebaran virus COVID-19, hambatan lain yang dihadapi adalah adanya persebaran masif informasi, baik yang akurat maupun tidak, yang pada akhirnya menyebabkan kebingungan masyarakat. Fenomena ini disebut dengan infodemi. Apa itu infodemi? Menurut Wikipedia, infodemi adalah gabungan dari dua kata, yaitu informasi dan pandemi, yang merujuk pada sesuatu yang bergerak cepat dan menyebar secara luas mengenai hal-hal yang bersifat akurat dan tidak akurat, seperti informasi mengenai penyakit tertentu. Definisi ini sesuai dengan pernyataan WHO yang menyatakan bahwa infodemi adalah upaya yang disengaja untuk menyebarkan informasi yang salah untuk merusak respon kesehatan masyarakat. Infodemi juga diartikan sebagai banjir informasi pada saat wabah. Sebagian besar informasi yang beredar tidak benar, menyebar dengan cepat, dan memperburuk permasalahan. Sebagian besar infodemi adalah musuh utama di tengah pandemi. Apa dampaknya? Adanya infodemi dapat memicu kepanikan akibat rasa takut berlebihan yang tidak berdasar, abai terhadap wabah sehingga mempercepat penyebaran virus. Banyaknya informasi yang tidak pasti membuat masyarakat kebingungan dalam menerima informasi. Kesalahan dari informasi ini dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan stigma, bahkan mampu mempengaruhi pada penurunan kepatuhan terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi upaya negara dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, infodemi dapat memicu rasa kebencian terhadap kelompok tertentu, hingga menyulut perselisihan. Apabila dibiarkan, infodemi ini bisa saja menghalangi upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi virus COVID-19. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah dengan tidak mendengarkan informasi sama sekali adalah jalan terbaik? Jawabannya tidak. Kita harus menyadari bahwa infodemi adalah banjir informasi yang menyebar bersamaan dengan pandemi. Infodemi ini tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikelola dan diminimalisir penyebarannya. Kita semua memiliki peranan dalam mengatasi infodemi ini. Untuk mengatasi adanya infodemi ini, kita diharuskan untuk lebih pintar, selektif, dan kritis dalam menerima informasi. Untuk mendeteksi dan menangkal berita atau informasi yang tidak akurat, kita harus menyaring informasi dan mengetahui asal atau sumber informasi tersebut. Saat ini, informasi kesehatan yang akurat dan dapat dipercaya adalah informasi yang bersumber dari WHO, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Kementerian Kesehatan. Terkait dengan isi informasi, kita harus mengecek apakah isi berita atau informasi tersebut sesuai dengan protokol kesehatan, apakah isi dari informasi tersebut menyudutkan satu pihak, menimbulkan kegusaran dan ketakutan yang berlebihan, maka kita tidak bisa menerima mentah-mentah informasi tersebut. Akan lebih baik jika kita membaca informasi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan tidak menelan mentah-mentah informasi dari forward pesan di media sosial yang tidak diketahui sumbernya. Kemampuan mengelola dan memahami informasi alias literasi adalah kunci dalam menghadapi infodemi.
mencari informasi dengan literasi untuk kewaspadaan dan bukan untuk kepanikan. Nah, itu tadi adalah beberapa tips dari kami kelompok 39 yang mana itu bisa membuat kita bertahan di masa pandemi ini. Sebenarnya ada beberapa tips lain yang tidak kami masukkan di dalam satu video ini. Hal ini dikarenakan agar durasi video ini tidak terlalu panjang dan bisa dinikmati oleh semua pihak. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.